Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini channel pertama gue ya, channel pertama gue sekaligus video pertama gue. Hari ini gue bakal ngebahas motor CBR K45A ya, CBR lokal biasa dipanggil. Jadi gue bakal bahas sedikit-sedikit ya tentang ini motor. Kira-kira di tahun ini tuh worth it gak sih motor ini dibeli? Jadi gue beli motor ini pasti bekas, dan ini motor firing pertama gue ya. Dari zaman sekolah itu gue naksir banget sama motor ini, jadi ya baru sampean kali ini gue beli karena ya dana guys. Kalau misalkan kita beli baru ya sulit juga gitu. Jadi ini ya plat nomor gue kalau misalkan ketemu ya konsen aja gitu. Jadi first impression gue pas pertama naik motor ini ya gede banget sumpah. Ini motor gambot banget sumpah ini. Wah, harus pakai langsung sih baru ngerasain. Pokoknya ini motor gambot banget guys. Jadi motor tahun 2016 gue beli di harga 15-an guys ya. Pokoknya sekitar 15. Nah, ini kebetulan jadi motor harian gue guys, motor kerja gue. Ya tiap hari gue pakai ini sih. Kalau dibilang pegel ya nggak terlalu pegel sih. Nah, dia stangnya juga nggak ini banget ya. Apa namanya? Stangnya itu masih model stang jepit biasa gitu guys. Jadi dia tuh nggak yang antar-blok kayak CBR gitu ya. Nah, jadi ini pertama gue beli ini motor ini tuh standar banget guys, pokoknya standar pabrik banget. Jadi pokoknya full standar, gak ada yang di bawah, dan gak ada dapat modifan apapun ya gue ya. Gak dapat modifan ya, stiker pun gak ada guys dari balik pertamanya pun. Ya jadi ini modifan gue sendiri sih, bukan modif sih, ini tambah-tambahan doang ya. Kita bahas masalah soal performa dulu ya untuk motor fire ini. Untuk performa sih yang udah gue cobain sih di awal-awal tuh motor ini emang agak berat gitu ya, agak loyo gitu. Tapi kalau udah di atas 7.000 8.000 gitu udah enak banget sih motor ini. Jadi dia tuh apa? Dia kan sistemnya overpower gitu ya. Jadi enak banget kalau buat di atas gitu guys. Cocok banget buat kalian yang suka kebut-kebut kan. Nah ini gue beli itu kilometernya itu masih tipis banget, masih kita lihat ya, sekitar masih 22.000. Nah, sekarang udah pakai tuh di bentar gue reset. Ini oli gue 23.000 guys ya. Jadi gue pas beli itu 22.000, sekarang 23.000. Tadi trip oli gue, jadi ya oli gue masih bahas performa. Kalau untuk motor ini sih enak-enak aja buat harian guys, enak-enak aja. Cuman yang PR sih rantai sih menurut gua sih nggak terlalu bersih gimana sampai mengganggu gitu ya, tapi ya emang bersih. Tapi ya gua selalu pakai chain loop itu sih, selalu pakai apa namanya, kotoran burung cok. Ya udahlah, nanti lapnya aku cuci. ya ginilah namanya juga di jalanan ya guys, konten di jalanan seadanya ya kan. Ya paling itu doang sih guys. Apa yang mau gue bahas ya. Jadi performa udah. Nah untuk
tangki bahan bakar mesin ini, mesinnya ini mesin ini deh tuh. Motor ini kalau dipakai buat harian sih lumayan irit guys ya, lumayan hemat gitu. Gue ngisi pakai Pertamax terus, nah kita pakai Pertalite itu gak enak banget guys. Jadi di shifting itu keras banget, shiftingnya keras, terus kayak ada yang nahan gitu di mesin itu, kayak ada yang nahan gitu pokoknya, kayak ada yang nahan di mesinnya tuh, kayak raung tapi nggak jalan gitu guys. Pas gua pakai Shell itu ya enak sih, enak, cuman harganya ya wah udah lumayan sih harga BBM sekarang ya guys ya. Sekarang gua pakai Pertamax sih, dari pertama itu pakai Pertamax, saya pakai Pertalite sekali, balik lagi ke Pertamax, dan emang enak. Kalau gua pernah nyoba tuh 1 liter tuh bisa 40-an sih guys. Jadi lumayan irit sih kalau buat harian ya. Cuman kalau buat kalian yang gak suka, agak capek buat nyampe kantor gitu ya, mending naik Matic. Karena gue ya mungkin motor pertama gue ini, Fairing ini ya masih gue nikmatin sih guys, nggak capek-capek gimana gitu. Jadi ya itu, performa udah, bensin konsumsi bahan bakar udah, harga gue udah jelasin ya kan. Ya motor ini menurut gue secara look sih lebih enak dari yang sekarang punya guys ya. Gue lebih demen yang CBR kayak gini. Gue pertamanya tuh cari yang hitam, cuman yang hitam itu nggak, susah cok, gue dapetinnya susah banget. Bentar, ini ada ibu mau lewat. Nah ini bisa lo lihat sendiri guys, belum ada modifannya gimana ya. Paling itu ini gue copot undercoil ini masih kusam gitu guys, karena pemilik pertama juga nggak pernah megang ini buat cuci guys ya. Karena kan tadinya sini ketutup gitu, jadi ini gue lepas biar kelihatan nggak terlalu gambut aja sih, tapi masih gambut, cuman ya biar kelihatan enak aja kalau menurut gue. Kalau kayak gini tuh jadi nggak kelihatan sininya ribet gitu. Terus kalau misalkan ini dibuka kan jadi nyucinya agak lebih gampang. Gue nyuci ini ya tinggal pakai kuas aja gitu kan. Kalau misalkan ada tutupnya ya paling kecuci sininya doang, sini nggak kecuci tuh. Tuh kayak gini kan masih kotor banget ya sih, kerak-keraknya gitu, agak susah sih. Nanti coba gue bersihin lagi sih. Ini udah gue coba, nah ini minusnya pas gue beli itu, ini tuh karet guys ya, ini kena lap kotor. Ini tuh bukan karet sih, apa namanya, lepas gitu catnya, jadi gue tutupin lah stikernya. Kayaknya pemilik pertama itu pasti pakai ini, pakai rantai gitu, jadi ya udahlah kita aja pakai stiker gitu kan. Ya kondisi mesin sih masih kering banget ya, masih kering, gak ada yang gimana. Coba juga di sini masih halus. Nah, terus yang udah gue ganti ini paling spion, karena spion aslinya kan manjang gitu ya, sampai panjang banget gitu sampai sini loh. Dan itu mengganggu banget gue kalau buat masuk pintu gitu, agak susah guys. Terus ini kan gampang, tinggal gue bengkokin lagi bisa. Kalau spion kan susah ya. Terus ini juga masih standar, paling ini stiker nih ya, stiker murah 50 ribuan nih kan. Terus ini visor ini gue beli under 100 guys ya, gak nyampe 100, gak nyampe cepet gitu. Berapa ya, 70 ribu apa 70 ribuan lah yang gue pakai gitu. Nah ini gue masih pakai baut aslinya. Nah buat info aja ya, kalau buat dulu pada yang masih visor standar mau ganti ke ini, jangan pakai baut yang dari sana, pasti nggak mau di sini harus dibuat ulang, jadi pakai baut standar. Nah nanti
belakangnya sini kita pakein topinya itu guys, topi bautnya itu nih yang ini, topi bautnya. Nah ya ganjelan apa karet visor yang aslinya itu dipasang di sini aja, jadi bautnya tetap masih bisa pakai baut original gitu. Gini doang, jadi nggak pakai baut aslinya. Kalau baut ini kan baut L gitu, nggak pakai apa gitu, jadi nggak enak aja. Terus modifikasi lainnya sih penambahannya paling ini, gua pakai yang murahan aja 30 ribuan ya, di online banyak, jadi ini fungsi banget. Kalau gua belokin ke sini nggak mentok sih, masih aman, ke atas juga nggak mentok. Nah ini gua udah coba sih, udah enak banget sih, udah pas banget buat gua ya. Murah yang penting fungsinya lah ya, fungsinya dapat. Ini udah goyang dikit ya, emang fungsinya gini guys, goyang gitu ya, posisinya pasnya segini ya. Bisa juga dimiringin juga bisa dapat, gini juga bisa dapat ya. Jadi terus ubahan lainnya ini gue pakai phone holder gitu, holdernya dari Fiction. Jadi gue pakai ini tuh biar lampunya tuh bisa mati gitu. Ini kan aslinya tuh dia nggak bisa mati ya, gue repot kalau di jalanan kecil tuh, sayang apinya tuh. Kalau CBR ini kan gampang ini, apinya gampang tekor gitu ya. Jadi gue ganti ininya pakai punya Fiction tuh. Banyak kalau di online tuh banyak yang jual. Nanti kalau misalkan dulu pada butuh ya gue angkutin di deskripsi kan ya. Jadi dia ada punya pas beam juga, punya buat nyalain lampu senja, lampu utama. Terus ada ini ya, biasa lampu jarak jauh, lampu jarak dekat, sen sama power ya, klakson. Jadi ya menambah fungsional gitu menurut gua. Modif-modif yang kayak gini tuh penting gitu guys, menambah fungsi banget gitu guys. Ya walaupun murah, kualitas bagus sih, original Minda gitu ya. Jadi dimodif sama tokonya buat PNP ke sini. Nah masangnya ini agak susah sih guys, masangnya agak susah. Di sininya soketnya di sini gitu, soketnya dalam sini. Gue coba pakai tangan susah banget gitu ya. Terus soknya gue turunin 1,5 senti apa ya, biar agak lebih pusing aja. Cuma kalau misalkan yang gue rasain ya, itu kalau misalkan dia posisi standar itu, dia malah di punggungnya tuh pegel banget ya. Di punggung tuh pokoknya sumpah rasa gitu. Nah kalau gue pengen gini jadi pas pokoknya segitu, sedikit sih segitu deh. Ini sedikit lagi pokoknya ya, pokoknya segitulah. Kamera gue jelek ya, pokoknya kurang lebih kayak gitu. Mungkin modifan gue juga nggak terlalu gimana. Knalpot juga gue belum ada niatan buat ganti ya kan. Gue masih enak pakai knalpot ini, masih enak pakai knalpot standar. Kalau gue mau ganti ya mungkin nanti pakai yang ada 3 suara itu palingnya, biar bisa nggak ganggu anak gue kalau lagi tidur. Jadi ya maklum udah berumah tangga ya guys ya. Jadi ya pilih yang bijak sana aja, gak bijaksana, bijak. Pilih yang bijak aja guys, sesuai kondisi kebutuhan, nggak terlalu maksain. Ya modifikasi simpel aja paling. Nanti rencananya sih gue paling gantiin ya, ganti kit ini ya. Ini belum gue kasih chain loop sih, tapi rantainya kalau semisal kita kasih chain loop itu jadi nggak gampang kendor gitu guys, lumayan awet, nggak gampang kendor, nggak nyetel. Gue paling terakhir nyetel itu 3 minggu yang lalu kalau nggak salah. Ini baru gue setel sekali sih, belum kendor banget, masih oke banget tuh ya. Ini kondisinya sih sebenarnya masih lumayan bagus,
belum terlalu tahu. Ya itu sih, emang dia penyakitnya di rantai gitu ya. Ya, ya mungkin itu aja ya guys, sedikit video dari gua. Ya buat kalian yang mau minang CBR kayak gini ya silahkan aja, udah murah kok. Karena aduh, buat CBR yang sekarang tuh yang mirip 250 RR tuh bodinya agak kecil sih, agak ramping, tapi ya emang keren sih. Dia udah upside down, harganya yang mahal. Nah ya udah, alternatif jadi ya motor fairingnya ini. Kalau mau beli ya lihat-lihat barang aja guys. Ya lumayan lah, harga 15 juta udah dapat motor kayak gini ya kan, udah ganteng lah. Kalau buat harian mah udah bagus ya. Ya mungkin sekian dulu dari gua. Kalau misalkan ada yang mau ditanya-tanya tentang motor kayak gini ya mungkin nanti kalau misalkan ada update dari motor ini, entah dari mesin yang bermasalah atau ada keunggulan atau kelemahan yang gue temuin selama gue pakai motor ini yang belum gue temuin sampai saat ini, ya nanti gue ceritain dukanya pokoknya. Nanti ya gue modif apa lagi ya belum tahu, karena gue juga banyak kebutuhan yang perlu diprioritaskan guys ya daripada motor begini kan. Ya motor hanyalah motor gitu guys, motor hanyalah barang. Karena misalkan kita kalau terlalu over juga kurang bagus ya, kita sewajarnya saja kita pakai, dirawat lah, dimodif sesuai fungsi. Paling nanti ya spion gue ganti, spionnya gue ganti yang ada spion ini ya, spion sirkuit paling. Tapi gue coba dia kelihatan nggak gitu, karena kalau naik motor fairing susah cok kalau buat nunduk gitu. Jadi ya mungkin segitu sih, paling modifan gue juga nggak terlalu gimana. Kalau misalkan gue bosan ya paling nanti gue tutup stiker spotlight atau gimana nanti ya. Sampai sejauh ini sih gue masih nikmatin sih motor ini, masih enak banget buat bonceng istri gue juga. Istri gue nggak komplain yang gimana ya, masih oke lah, sih enak kata dia. Gue boncengan sama dia sejam juga nggak pegel gimana gitu sih, masih enak aja ya, enak. Nah, motor ini ya emang enak dari segi tenaga, BBM, dari look juga bagus. Kalau buat main-main sama R15 V3 CBR gitu ya emang masih looknya itu nggak ngebosenin gitu guys ya. Depannya apalagi cakep banget, dari depan cakep, samping cakep, belakang menurut gue cakep ya. Tapi kenapa orang bilang milihnya itu kurang bagus atau gimana, tapi kalau menurut gue ini proporsional dari depan ke belakang. Dari joknya tuh ya gue lebih suka kayak gini daripada jok yang misah gitu kan. Dan ini gue juga masih muat jas hujan tuh, buat kalian mau yang tahu gue nyimpen jas hujannya gimana kayak gini. Tuh gue masih buat sendal swallow sama jas hujan yang tipis-tipis aja gitu ya, kelelawar gitu kan. Selamanya gue simpan di tas kerja gue, masih muat, masih cool banget tuh. Pokoknya ya masih fungsional banget lah, motor sport yang masih fungsional menurut gue masih ini sih masih good banget kalau buat harian. Oke lah ya guys ya, mungkin segini aja dari gue. Ya motor CBR 150 K45A CBR lokal ya kayak gini lah. Nanti kalau misalkan ada update-nya gue bakal upload di YouTube. Main-main aja ke TikTok gue, nanti gue cantumin di TikTok juga di motor, karena belum ada konten sama sekali ya di YouTube sama di TikTok juga belum ada konten di motor sama sekali ya. Oke guys, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa kalau misalkan kalian videonya suka sama video ini, silahkan di like, share ke teman-teman kalian ya.
teman-teman kalian, saudara-saudara kalian yang mau beli ini motor ya masih worth to buy banget bos, masih worth to buy buat dibeli di tahun 2022. Sampai saat ini video gue bikin ya bulan 9 2022, masih baru banget. Yaudah ya guys, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.